saya memang berusaha untuk selalu bersyukur, kemudian juga memikirkan hal-hal positif bagaimana supaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu lebih baik dari hari ke hari, lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo FEB UNED. Kembali lagi kita bertemu di BEM FEB UNED Podcast dengan saya Farhanisa Ramazahira yang akan memimpin jalannya podcast kali ini. Oh ya, podcast BEM FEB UNED ini bertajuk Know You Know, More You Know, More You Grow. Nah, episode podcast kali ini bisa dibilang istimewa karena narasumbernya juga istimewa. Kami mendatangkan perempuan yang nomor 1 di FEB, Dekan Fakultas Ekonomi FEB. Silakan Bu Isti, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti sangat bangga dan mengapresiasi dari kegiatan dari BEM Broadcast ini, luar biasa. Ya, mahasiswa FEB tidak kalah dengan prodi dari FTV, ya, Fakultas Televisian, prodi televisi, ya. Dengan ini insya Allah kegiatan BEM akan semakin berwarna, ya, dan ini juga membawa nama FEB, ya, maupun universitas. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana kabar Ibu hari ini kepada teman-teman sekalian, mungkin bisa sekalian menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah, dilindungi dari penyakit COVID-19 maupun penyakit kanker lainnya. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dari Allah, dan saya memang berusaha untuk selalu bersyukur, kemudian juga memikirkan hal-hal positif bagaimana supaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu lebih baik dari hari ke hari, lebih baik dari sebelumnya. Nah, terima kasih Bu Dekan. Jadi teman-teman, Bu Dekan ini bisa dibilang orang yang sangat hebat, perempuan yang sangat inspiratif sekali karena beliau ini sebagai perempuan, beliau juga bisa menempuh pendidikan yang sangat tinggi, bahkan sampai menjadi profesor gitu. Terus juga memperoleh prestasi sebagai kaju terbaik pada tahun 2013 ya Bu, se-Universitas Jember. Kemudian juga tulisannya menjadi best paper di jurnal internasional serta sebagai guru besar di tahun 2012. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang perjuangan dan jalan Ibu untuk bisa menempuh pendidikan tinggi, kemudian prestasi yang sebegitu gemilangnya hingga menjadi pemimpin nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bahkan sebagai perempuan Bu ini Bu. Terima kasih. Jadi semuanya sebetulnya itu karena ridho Allah. Semuanya karena doa dari orang tua. Jadi makanya anak-anakku password untuk berhasil itu sebetulnya hanya satu, berbakti pada orang tua. Jadi waktu kuliah alhamdulillah Bu Isti juga mendapatkan nilai terbaik di sini, ya. Jadi sebagai UDC terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di universitas juga memperoleh usia termuda karena Bu Isti ini masuknya sekolah itu umur 4,5 tahun SD waktu itu, ya, karena di desa Bu Isti dari desa Mayang, ya, 12 kilo dari sini. Nah, kemudian dari situ Bu Isti terus yang penting anak-anakku semua jangan berhenti untuk belajar, ya, belajar itu mulai dari buayan sampai ke Riang Lahat, ya. Jadi saya waktu itu setelah lulus itu tidak terus menanti pasif gitu, tapi menambah kompetensi diri. Saya kursus bahasa Inggris padahal rumah saya di Mayang jauh. Setiap hari saya kursus bahasa Inggris yang intensif gitu, ya, setiap hari. Itu hasilnya ternyata luar biasa karena
untuk menjadi dosen itu salah satunya memang kemampuan di bidang bahasa Inggris. Alhamdulillah kemudian Bu Isi dapat beasiswa S2 dari pemerintah, jadi tidak pernah keluar biaya. S1 pun itu beasiswa super semar, jadi tidak pernah bayar ya. Kemudian S3 juga beasiswa dari TPSDP, dari Prodi Manajemen memperoleh hibah itu, kemudian dosen bisa sekolah. Alhamdulillah kemudian setelah menjadi doktor isi kembali di sini menjadi ketua jurusan di manajemen. Selama menjadi ketua jurusan saya selalu motivasi adik-adik mahasiswa untuk berprestasi, sehingga sampai Mas Alvan yang sekarang di BI itu pernah presentasi di Roma, Italia ya. Meskipun dengan perjuangan yang sangat berat karena biayanya sangat mahal. Kemudian ada Mbak Isna ini ya, berdua dengan siapa lagi satunya ya, itu ke Paris ya. Kemudian Mbak Uci itu ke Singapura, magang di Singapura. Jadi macam-macam prestasinya anak-anak. Ada yang juara LKTI di Malaysia. Jadi prestasi dunia anak-anak itu luar biasa. Jadi saya harapkan untuk sekarang ini kita mulai rintis lagi. Pandemi bukan halangan ya. Jadi kita cari event-event misalnya international conference yang tidak perlu kita datang ke sana, jadi secara online ya. Jadi itu passwordnya adalah berbakti pada orang tua, itu aja ya. Oke, saya kira itu. Nah terus itu ya Bu yang Ibu Dekan pernah bilang terkait yang prestasi bahasa Inggris, ikut les bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Saya ingin tanya nih Bu, terkait apa sih yang bisa membuat Bu Dekan ini percaya diri gitu Bu sebagai perempuan terutama, kan karena nggak semua perempuan itu memiliki percaya diri untuk bisa menempuh setinggi itu gitu Bu pendidikan. Jadi sebetulnya kita harus belajar banyak dari keluarga Rasulullah ya. Jadi seperti putrinya beliau ya, Sayyidah Fatimah atau Siti Fatimah itu kan nanti akan menjadi pemimpin di surga. Kemudian Sayyidah Khadijah itu adalah miliarder di masa itu. Itu berarti kan Islam ini benar-benar memuliakan wanita. Bahkan ada suratnya sampai ya, surat An-Nisa. Nah itu dari situ Boisi yakin bahwa tidak hanya pria, berarti wanita itu juga bisa berhasil ya, asalkan dia mampu menyeimbangkan ya antara peran domestik di rumah dengan peran eksternal di luar, itu harus seimbang. Allah sudah mengajarkan semuanya harus seimbang ya, ada siang, ada malam, ada mahasiswi, ada mahasiswa, ada langit, ada bumi, semuanya harus seimbang. Kita tidak boleh terlalu pikir, tidak boleh juga terlalu boros. Nah, seperti itu. Jadi Bu Isi yakin dengan bekerja keras itu terutama ya. Jadi Bu Isi ini termasuk orang yang tidak enak kalau diam gitu ya. Jadi selalu bekerja keras, melakukan aktivitas yang berguna, karena kan Allah berpesan orang yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Minimal di keluarganya Bu Isi ya. Bu Isi harus memberikan kasih sayang untuk suami dan anak-anak, tidak hanya mensukseskan mahasiswa tapi di rumah juga anak-anak harus sukses. Alhamdulillah putranya Bu Isi yang pertama Yeda Alif Aulia itu sudah jadi dosen di Fasilkom, yang nomor 2 itu di PDAM, yang nomor 3 jadi polisi, sekarang ada di Polres Jember ya. Bu Isi sudah punya cucu 1 mau 2 alhamdulillah. Nah, Ibu terkait dengan pendidikan tinggi yang pernah ditempuh oleh Ibu, pendidikan tinggi ini merupakan salah satu indikator dari pemberdayaan perempuan. Nah, menurut Ibu Dekan sendiri, pemberdayaan perempuan itu seperti apa nih Bu kira-kira? Oke, jadi memang pendidikan itu nomor 1. Tapi sebetulnya pendidikan informal pun juga bisa. Ya,
kalau misalnya tidak punya biaya, ya sekarang kan ilmu itu banyak di online, di Mbak Google itu banyak sekali, baca-baca di jurnal-jurnal, di buku gitu ya, homeschooling misalnya seperti itu. Nah, kalau pendidikan formal untuk dosen itu memang dituntut minimal S2. Tapi Bu Isti dulu jadi dosen tahun 1990. Kemudian waktu itu tidak harus S2, jadi Bu Isti lulus tahun 89, kemudian kursus bahasa Inggris macam-macam untuk meningkatkan kompetensi diri. Kemudian lolos seleksi, waktu itu 1.500-an peserta. Alhamdulillah bisa lolos jadi dosen. Kemudian dosen wajib untuk sekolah, dapat beasiswa S2 di Universitas Airlangga, dapat beasiswa lagi di S3 di Universitas Brawijaya. Nah itu, tapi Bu Isti tidak ini, masih terus belajar ya, karena belajar itu sepanjang hayat. Bu Isti merasa ilmunya Bu Isti memang masih sedikit gitu ya, dibandingkan ilmunya Allah yang seluas lautan, setetes air ya. Nah itu yang membuat Bu Isti terus bersemangat untuk belajar ya. Terus Bu, kan sehubungan dengan pemberdayaan perempuan, itu kan juga ada yang namanya kesetaraan gender nih Bu. Menurut Bu Dekan sendiri, apakah kesetaraan gender di masyarakat terutama itu sudah dapat dikatakan setara menurut Bu Dekan? Ya, alhamdulillah Indonesia, Ibu Isti bersyukur menjadi warga Indonesia ya. Nah, di mana pemerintah di sini juga mendukung itu. Kita lihat bahkan di DPR itu 30% minimal harus wanita ya. Kemudian di semua profesi sekarang wanita ini sudah semuanya bisa masuk, bahkan yang di pom bensin yang dulunya pria itu sekarang wanita juga ada, bahkan Presiden Bu Mega ya, kemudian menteri-menteri Bu Sri Mulyani yang hebat-hebat itu, kajur-kajur di. Nah ya juga sekarang dekan-dekan di UNED juga ada yang dari keperawatan, dari FKM, nah, sekarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian Ibu kan sebagai perempuan pasti ada tantangan sendiri gitu Bu, untuk memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bisa dibilang Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini termasuk fakultas yang bergengsi gitu Bu di universitas. Mungkin Ibu bisa menceritakan tantangannya bagaimana? Jadi Ibu sih bersyukur menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, fakultas favorit ya. Mahasiswanya 5.000 student body, mulai dari S0, D3, S1, S2, S3 komplit di sini. Jadi luar biasa. Jadi waktu SN, SBMPTN itu mahasiswa yang masuk itu sudah berkompetisi sangat ketat sekali. Tantangannya ya, kalau menurut Bu Isti menganggap pekerjaan itu ibadah ya, sehingga tidak ada tantangan yang terlalu besar gitu ya. Kemudian selalu meminta pertolongan pada Allah ya. Itu yang nomor satu. Kemudian bersinergi ya, bukan berkompetisi ya, saat ini bersinergi itu memang sangat cocok sekali. Dosen FIB itu luar biasa, yang doktor sudah banyak, guru besarnya masih 3 karena ada yang wafat ya. Kemudian ada juga yang sudah pensiun. Insya Allah dengan potensi SDM yang luar biasa ini, kalau kita bisa memanage ya, mengorganize sedemikian rupa, insya Allah FIB akan menjadi lebih baik. Mohon doanya ini FIB akan akreditasi internasional. Nah ini mohon support dari mahasiswa, dosen, juga tendik dan semuanya. Karena akreditasi itu hasil bersama dari Civitas Akademika. Jadi yang dinilai itu tridharma, bagaimana pendidikan dan pengajarannya, bagaimana pengabdian masyarakatnya, bagaimana penelitiannya, riset-risetnya bagaimana. Baik Bu, ini kan sudah bulan Februari Bu, akhirnya di bulan Februari. Nah pada tanggal 8 Maret nanti nih Bu, itu ada peringatan Hari Internasional
perempuan internasional. Nah, apa sih kira-kira pesan dan harapan Bu Dekan terkait kepada mahasiswa FEB, kepada perempuan secara keseluruhan, untuk terus bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensinya dan lain sebagainya, untuk terus melaksanakan atau mewujudkan pemberdayaan perempuan seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, ada tokoh wanita yang sangat inspiratif, Ibu Kartini. Beliau adalah santri ya, beliau adalah sangat mendalami Al-Quran ya, makanya beliau memperjuangkan hak-hak dari kaum perempuan sampai mendirikan sekolah perempuan. Nah, adik-adik mahasiswa FEB yang perempuan terutama Anda berada di zaman yang sudah enak gitu ya, semuanya tersedia gitu ya, tidak ada yang tidak boleh ya, semuanya sudah setara. Oleh karena itu manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk menjadi seorang wanita yang mulia dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Baik Bu, sebelum kami menutup sesi podcast kali ini, saya juga ingin pesan untuk Departemen Pemberdayaan Perempuan yang merupakan departemen baru di BEM FEB UNED. Apa sih pesan dan harapan dengan adanya Departemen Pemberdayaan Perempuan ini di Kabinet Gelora Muda BEM FEB UNED 2021 ini, Bu? Alhamdulillah dengan adanya pemberdayaan bagian pemberdayaan atau Departemen Pemberdayaan Perempuan, nah ini Bu Isti bisa berharap banyak ya, karena memang mahasiswanya sekarang kan imbang antara mahasiswa dan mahasiswa. Bukan berarti mahasiswa itu ditinggalkan, tidak, tapi semuanya maju, terutama yang wanita ini jangan ragu-ragu untuk berprestasi ya. Ikutlah bermacam lomba apapun ya, lomba yang terkait dengan kewanitaan, monggo, misalnya memanfaatkan sampah rumah tangga gitu ya, dengan berkreasi membuat souvenir misalnya seperti itu. Kemudian yang berbakat di bidang akademis, menulis tentang perempuan ya, menulis bagaimana menjadi ibu sekaligus berprestasi, bermanfaat bagi masyarakat misalnya seperti itu ya. Jadi terbuka lebar sekarang ya, bahkan ini adik-adik milenial menggagas pikiran-pikiran cerdas seperti itu. Bu Isti sangat mengapresiasi ya, semoga ini mendapat ridha Allah dan tujuan yang mulia akan tercapai. Baik Ibu, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih atas waktu yang sudah bisa diluangkan untuk bisa kami ajak berdiskusi, untuk bisa kami tanya-tanyain ya Bu. Mungkin Ibu juga ada kegiatan yang lain, tapi terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih sudah mau memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada kami semua. Baik teman-teman, sekian podcast yang dapat kami sajikan dengan narasumber Bu Dekan sebagai perempuan nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan serta untuk ikuti semua konten-konten di channel BEM FEB UNED, terutama podcast Know You Know, More You Know, More You Grow. Terima kasih Ibu.